Oke, baiklah kita lanjutkan. Di sini saya sudah menyediakan dua bentuk integral, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Di sini saya akan menjelaskannya. Dikatakan integral tak tentu karena tidak memiliki batas, dan dikatakan integral tentu karena memiliki batas. Syarat dikatakan sebuah integral tentu yang pertama memiliki batas tertentu, yaitu a, b. Yang kedua harus memiliki fungsi. Nah, di sini fungsinya terbatas. Sehingga bentuk dari integral tentu adalah seperti ini, sedangkan bentuk integral tak tentu adalah seperti ini. Nah, jika tidak memenuhi salah satu syarat, maka disebut sebagai integral tak wajar. Bedakan ya antara integral tak tentu dengan integral tak wajar. Itu tidak sama, karena integral tak tentu tidak memiliki batas, sedangkan integral tak wajar memiliki batas, yaitu batas atas dan batas bawah. Nah, di sini jenis integral tak wajar ada dua. Yang pertama, di batas tak terhingga, atau yang biasa kita sebut sebagai limit integrasi tak terhingga. Yang kedua, integralnya tak terbatas. Nah, batas tak terhingga di sini yang saya jelaskan ada tiga. Yang pertama, batas atas tak terhingga, yaitu seperti ini. Ini batas atas tak terhingga, ditunjukkan oleh definisi nomor 2. Nah, yang kedua, batas bawah tak terhingga, ditunjukkan oleh definisi nomor 1. Dan yang ketiga adalah batas atas dan bawah yang tidak terhingga, seperti ini. Oke, baiklah, saya akan menjelaskannya. Untuk batas atas yang tak terhingga, seperti ini. Cara penyelesaiannya adalah digunakan si limit, sehingga hasilnya integral dari a menuju tak hingga dari fungsi fx dx sama dengan limit b menuju tak hingga dari a sampai b. Nah, di sini b kita ubah, di sini integral di sini tak hingga kita ubah menjadi b, sehingga integral dari a menuju b dari fungsi fx dx sama seperti yang nomor 2. Nah, di sini kita gunakan si limit juga untuk menyelesaikannya, sehingga integral dari min tak hingga sampai b dari fungsi fx dx sama dengan limit a menuju min tak hingga dari a menuju b fx dx. Nah, jika keduanya ini digabung dan nilainya berhingga atau dapat dikatakan tidak sama dengan tak hingga, artinya nilainya ada, maka disebut sebagai konvergen. Nah, di sini syarat konvergen yang pertama harus memiliki limit, yang kedua harus memiliki nilai berhingga, termasuk 0. Nah, jika keduanya itu tidak terpenuhi, maka dikatakan sebagai divergen. Ini untuk sebuah limit tak terhingga. Nah, untuk kedua limit tak terhingga, cara penyelesaiannya adalah dipecah menjadi dua, yaitu integral dari min tak hingga menuju 0 dari fungsi fx dx ditambah dari integral 0 menuju tak hingga dari fx dx. Dikatakan konvergen jika dua-duanya konvergen, yaitu ini konvergen dan ini konvergen. Nah, jika salah satunya konvergen dan ini divergen, maka hasilnya adalah divergen. Oke, baiklah, kita lanjutkan dengan contoh 2. Tunjukkan integral dari 2 menuju 5 dari 1 per akar dari x dikurang 2 dx. Nah, yang pertama itu adalah kita substitusi. Saat kita substitusi 1 per 5 dikurang 2, berarti 1 per akar 3, dia memiliki nilai. Sedangkan jika kita substitusi 2, 1 per akar dari 2 kurang 2. Nah, ini yang menjadikan dia menjadi bentuk tak hingga. Sehingga ini adalah termasuk integral tak wajar. Sehingga cara penyelesaiannya adalah 2 ini dimisalkan menjadi t atau terserah menjadi koefisien apapun. Sehingga hasilnya adalah integral dari 2 menuju 5 dari dx per akar dari x dikurang 2 sama dengan limit t menuju 2 positif. Kenapa 2 positif?
karena supaya dia memiliki nilai dan tidak menghasilkan tak hingga dari integral dari 5 dari T menuju 5 dari dx per akar dari x dikurang 2 sama dengan limit T menuju 2 positif 2 akar x dikurang 2 dengan batas T sampai 5, sehingga kita peroleh limit T menuju 2 positif dari 2 dikali akar 3 dikurang akar T dikurang 2 menghasilkan 2 akar 3. Nah, karena ini sudah memiliki nilai, berarti dapat kita katakan ini adalah konvergen. Oke, kita lanjut dengan contoh berikutnya. Yaitu contoh dari kedua limit tak terhingga. Periksalah kekonvergenan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi 1/1 tambah x kuadrat dx. Nah, gimana sih cara mengerjakan soal seperti ini? Yang pertama itu, kamu harus memecahnya menjadi dua bagian, mengikuti seperti cara yang tadi, yaitu menjadi integral dari min tak hingga sampai 0 dari 1/1 tambah x kuadrat dx ditambah dengan integral 0 sampai tak hingga dari 1/1 tambah x kuadrat dx. Nah, setelah itu ingat bahwa ada sifat yang sudah kita pelajari di bab 7, yaitu tentang bentuk integral baku, yaitu dimana fungsinya ini integral dari du per a kuadrat tambah u kuadrat sama dengan 1/a tan min 1 dari u per a ditambah c, sehingga akan didapat seperti ini. Karena nilainya V, maka dia konvergen ke nilai V.